from ORPC and also Singapore Bible Church. We would like to say welcome to Gereja Presbyterian Orchard 48th Anniversary Thanksgiving Concert. Tonight we will have the choir groups from Ecclesia, which is from the adult group, also the Koinonia from the youth group. As I will talk in Bahasa Indonesia, for those who are English speaking, you can follow the QR code. Please scan so that you all can follow the program in English. Anybody wants in Chinese? I hope no. Maybe from SPC you need in Hebrew. Maybe Susan can translate. Okay, let us begin. Let me read from Psalm 86, verse 10. It reads, "For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone." So let us now begin worshiping God, our Lord. Let us stand.
Bapa, sungguh benar apa yang kami nyanyikan barusannya. Sungguh Tuhan, Engkau begitu besar, Engkau begitu tidak terselami, Engkau begitu tidak terbayangkan oleh kami. Begitu ajaibnya Tuhan, begitu agungnya Tuhan, begitu besarnya Tuhan, dan begitu kecilnya kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan. Bapak, kami mengucap syukur kalau sore menjelang malam ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan, di dalam satu konsep untuk mengingat semua kebaikan Tuhan, untuk mengingat semua penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan untuk terus memusatkan fokus hidup kami kepada Kristus sendiri. Kami menyerahkan diri setiap kami yang hadir di sini, baik yang akan nanti melakukan performance, baik yang hadir, Tuhan kiranya hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Put our heart and mind so that we can concentrate, we can focus and glorify your name. May you be with us, Lord, during this worship, during this concert, dari awal hingga akhir. In Jesus' name we pray. Amen. Bapak, Ibu dan Saudara, silakan dulu. Bagian teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini, yang akan merupakan satu perenungan singkat, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-36. Roma, pasal 11, ayat yang ke-36, dikatakan sebagai berikut. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. In English, New International Version, it is written, for from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Bagilah mereka yang mendengar, merenungkan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita pernah mendengar satu nama, Johann Sebastian Bach, seorang great composer, great musician yang terkenal pada zaman-zaman baru, menjelang zaman baru seperti itu. Bach adalah terlahir dari satu keluarga yang memang keluarga pemusik. Namun ketika dia berumur 10 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Nah, sejak usia muda itu, Bach rupanya punya satu kerinduan, punya satu tekad, punya satu komitmen. Kalau dia menulis lagu, kalau dia bermusik, dia mau melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam perjalanannya banyak sekali karya Bach ini, lagu-lagu yang dia tulis, yang dia kompos, kebanyakan itu mengambil bulan-bulan dari Alkitab, sebagian besar dari karyanya. Albert Schweitzer, seorang teolog, seorang misionaris, seorang dokter, bahkan pernah mengatakan Bach ini sebagai seorang penulis Injil yang kelima di luar Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Begitu banyak hal yang dia ambil, yang dia lakukan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Nah, ada yang unik dari Bach. If we take a look from this picture, from this two, right? The first one, yang pertama ini adalah setiap kali Bach menulis lagu dalam naskah otentiknya, dalam naskah aslinya, ada tulisan JJ. Itu yang di ujung sana, semoga masih bisa lihat. Itu kepanjangan dari Jesu Yuva, atau di dalam bahasa Latin, atau diartikan Jesus help, atau orang lain kadang-kadang menerjemahkannya Jesus help me. Dan di dalam bagian akhir dari setiap lagu yang dikompos oleh Bach, dia akan menuliskan SDG, SDG, Soli Deo Gloria, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bach selalu ingat bahwa apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, semuanya dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama pelayanannya di kota Weimar, di salah satu tempat di Jerman,
dengan rutin menulis, melatih, mempersiapkan kata-kata. Bahkan ada katanya sampai sebulan sekali dia menulis kata-kata. Luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Seorang great musician, seorang great composer yang memberikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Bach? Hidupnya, karyanya, pelayanannya kemungkinan besar terinspirasi dari teks yang kita baca tadi, dari Roma 11 ayat 36. Kalau kita lihat teks itu tadi mengatakan ada 3 preposisi di sana. It's a very unique thing. Ada 3 preposisi from, dari dia. Satu lagi melalui dia, through him. Satu lagi for him, dari dia, melalui dia, dan kepada dia. Ketika Rasul Paulus menuliskan ini adalah bagian terakhir dari Roma pasal 11. Dari pasal 1 sampai pasal 11 ini, Rasul Paulus banyak sekali menuliskan pengajaran-pengajaran yang sangat dalam, yang sangat kaya dalam kekristenan. And when he closed that, he closed in verse 36 by saying this, for from him and through him and for him out of things. Inilah doxology, inilah pujian Rasul Paulus terhadap semua karya dari Tuhan yang sudah begitu mengangkat kehidupan manusia dari dosa. Nah, kalau kita lihat di sini, from him. Satu kata yang kita lihat di sini, from him, dari Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingat hal ini, yang terbayang di dalam dia menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta. God is the creator. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Paulus mengingat, tidak ada satupun dari aspek kehidupan manusia yang lepas dari kedaulatan Tuhan, yang lepas dari kontrol Tuhan. R.C. Sproul, seorang teolog Kristen yang cukup dikenal, mengatakan jika ada satu molekul saja di dalam alam semesta ini yang lepas dari kendali Tuhan, Tuhan tidak akan berdaulat. Dan jika dia tidak berdaulat, dia tidak akan menjadi Tuhan. From him, semua kehidupan datang dari Tuhan. From, dan kemudian dia lanjutkan dengan melalui Tuhan. God is the sustainer. Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga Tuhan adalah Tuhan yang memelihara the universe that He created, including us sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan. Dia menjaga. Dia mungkin tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi Tuhan menjaga keberlangsungan alam semesta. Dan yang terakhir satu lagi, for him. Dia adalah the ultimate, the end purpose dari semua orang yang dia ciptakan. Semua kehidupan adalah tujuan akhirnya atau sasaran akhirnya adalah kepada Tuhan sendiri. Dan Paulus kemudian membuat satu kesimpulan, membuat atau merangkum satu tujuan akhir di sini. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasanya pujian tidak akan pernah habis, keajaiban tidak akan pernah berhenti, rasa kagum akan kebesaran Tuhan tidak akan pernah terpahami, tidak akan pernah pudar. Paulus sedang ingin mengatakan itu ketika dia menuliskan for him the glory forever. Kemuliaan bagi nama Tuhan selama. Dan mungkin itulah hari ini kita bersama berkumpul di sini untuk mengingat-ingat kembali bahwa begitu banyak penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan gereja ini. Gereja Presbyterian Orchard. Kalau saya mundur sedikit, 48 tahun yang lalu, tanggal 9 Mei 1976, that was the first service di dalam gedung gereja ini. It was the first service. Ada 95 orang yang attended the service, of which 75 diantaranya pelaut. Pelaut sampai sekarang masih menjadi komponen pelayanan di GPP. Selebihnya ada pelajar, ada mahasiswa, ada professionals, dan beberapa staff dari KPR. Dan itu terus. Dan kalau kita lihat satu foto di sini, ini
ini adalah pelantikan, peneguhan pengurus persekutuan Oikumene Bahasa Indonesia di dalam gedung ini juga. Saya kurang tahu apakah masih ada saksi hidup dari perjalanan semuanya itu 1976 di sini. Ibadah persekutuan pertama dilayani pada waktu itu oleh Bapak Stephen Sulaiman, mahasiswa Trinity Theological College yang sedang bersekolah di sana. Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan ini panjang, ada begitu banyak penyertaan Tuhan. Tuhan yang membuat adanya gereja ini. Tuhan yang menyertai adanya gereja ini. Tuhan yang terus memimpin perjalanan gereja ini sampai hari ini. Dari perjalanan GPO ini mengingatkan kita akan kebenaran dari teks firman Tuhan yang tadi kita baca. GPO berasal dari Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kiranya terus menjadi gereja yang punya kerinduan, yang punya komitmen, yang punya kesatuan tekad untuk terus memuliakan Tuhan. Dan saya yakin this is not only GPO yang punya kerinduan, but for all other churches. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita semua merindukan adanya gereja-gereja yang terus mengerjakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Our concert today, the theme was chosen by our dear conductor. Where's conductor here? Miss Susan. Certainly, she did not mean my all ini jadi fokus. She wanted to mean for Christ alone yang jadi fokus. Biar my-nya itu makin tertutup. Biar Christ alone yang jadi fokus dari kita semua di dalam hidup kita. Bentar kita akan menyanyikan atau mendengarkan lagu-lagu yang akan disampaikan, diperdengarkan oleh teman-teman dari Eklesia dan dari Paduan Suara Koinonia. Ini lagu-lagu ini mengingatkan kita semua bahwa our life should be oriented to Christ alone. Hidup kita harus fokus kepada Kristus. Apapun yang berusaha menarik fokus hidup kita hari ini, mari kita tinggalkan. Mari kita kejar Kristus. Mari kita menjadi pribadi-pribadi dan gereja-gereja yang mempertuhankan Kristus dalam pekerjaan, dalam puji-pujian, dalam sekolah, dan dalam semua aspek hidup kita. Kiranya kita terus dimampukan untuk menjadi individu-individu tubuh Kristus yang terus memuliakan Tuhan. Sehingga terjadi suatu mimpi yang ditulis oleh Fanny Crosby dalam satu himne yang dituliskan To God Be the Glory, dan mengatakan, Oh come to the Father through Jesus the Son and give Him the glory, great things He has done. Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Amin.
concert is about my praise, my all for Christ alone. Ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah God's finished work. Ada rangkaian lagu-lagu yang akan kita dengarkan, lagu-lagu yang menceritakan bagaimana Allah berinisiatif dan Allah menuntaskan karya keselamatan melalui karya salib. Kemudian bagian yang kedua adalah men's response, adalah beberapa pujian dari Indonesia yang merupakan respon kita manusia akan apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, words of assurance. Di bagian penutup ini, kita semua anak-anaknya akan diutus kembali ke tengah-tengah dunia membawa berita Injil. Kita memasuki bagian yang pertama, God's finished work. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lagu yang pertama, His Robes for Mine, menceritakan bagaimana Allah melalui Yesus telah mati bagi kita dan membenarkan kita semua. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang di dalam bahasa Inggris berarti Bread of Angels atau Angelic Bread. Lagu ini tentang Tuhan Yesus yang di dalam Injil Yohanes 6 berkata, Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. These robes, oh mine, oh wonderful exchange, clothed in my sin, Christ suffered needless rage, dread in His righteousness unjust
jahat. Kemudian dilanjutkan lagu berikutnya, Wade in the Water. Lagu ini pertama kali dinyanyikan pada masa perbudakan orang Afrika di Amerika. Lagu ini tentang di saat bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lagu ini mengingatkan kita orang percaya yang juga menyeberang dari kehidupan dalam dosa menuju kehidupan di dalam penebusan. Selain itu, lagu ini juga meneguhkan kita semua bahwa satu-satunya kehidupan kita adalah bersandar dan bergantung pada kekuatan kuasa Allah.
bagian yang pertama yaitu God's Finished Word. Lagu ini didasarkan dari Mazmur 117 yang berjudul Laudate Domino. Lagu ini adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan terima kasih atas karya yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Many Colors Paint the Rainbow, di mana kita merayakan keindahan ciptaan Tuhan yang berbeda-beda, dan itu dilambangkan dengan warna-warni pelangi.
lagu-lagu ini merupakan respon kita akan karya penebusan yang telah kita terima. Kita bersyukur, kita memuji Dia, dan kita bertekad untuk membawa orang lain datang kepada Dia.
meneguhkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang tebusannya dan kita telah dijadikan anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya, lagu Nunc Dimittis yang artinya now let your servant depart, kita semua disiapkan untuk kembali ke tengah-tengah dunia menjadi saksi-saksinya.
kasih Tuhan, marilah kita menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. May the grace and peace of our Lord Jesus Christ be with us from now on and always. Amen.
tahun Gereja Presbyterian Orchard yang ke-48. Jadi bisa kita bayangkan, 48 tahun kita menunggu perlu adanya konser seperti ini. Bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua itu, dan kami, saya mewakili Majelis Jemaat dan Hamba Tuhan Gereja Presbyterian Orchard mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memberikan waktu untuk hadir bersama-sama di dalam konser ucapan syukur ini. Buat jemaat Gereja Presbyterian Orchard dan juga buat undangan yang hadir. We would like to thank you for all the churches which are making the time to come into our church to celebrate the anniversary of our church, the 40th anniversary, by attending this concert. May you stand wherever you sit. From ORPC, kalau ada dari you from ORPC, if you are there, can you please stand? Reverend Clive Chin has sent his regards. He cannot attend today. Yeah, he has sent his blessing for the concert. Secondly, is from the Provident Presbyterian Church. Reverend Lim, are you still here? Dari Gereja Presbyterian Bukit Batok, apakah ada kira-kira? Dari Gereja Injili Indonesia Okim Tong, Indonesian Evangelical Church di Singapura. Dari Reform Evangelical Church, GLII Singapura, apakah ada? Dari Mission Partner BPO, FESIM, apakah ada perwakilan FESIM yang hadir? Dari Esther Network. Mohon maaf kalau saya ada miss, apakah ada yang tidak saya sebutkan, tapi hadir? I'm truly sorry, tidak ada maksud. Ya, tapi thank you untuk sekali lagi untuk semua. Oh, of course, yes. This one is not possible without your presence too. The lecturers from Singapore Bible College, please. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Syukur untuk semua hadirin Bapak Ibu dan Saudara. Last but not least, today kita bersyukur untuk konser ini. There was one person who thought through the concert, and that is the conductor. We want to thank you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Saya mengundang Bu Susan ke depan. Kami mewakili Majelis Jemaat, Hamba Tuhan, dan Jemaat GPO mengucapkan selamat atas terselenggaranya konser resital hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa
memberkati, memimpin di dalam pelayanan Susan dan keluarga. Untuk itu kita memberikan kenang-kenangan. Thank you, Ecclesia and Korea, for stress with me. Thank you for having access together with me. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Ecclesia dan Koinonia atas pelayanannya. Kiranya Tuhan juga memakai Ecclesia dan Koinonia untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka semuanya. Terima kasih. Yeah, so our next concert, you can imagine, another 48 years. Alright, thank you. I pass this to Elder again. Selamat malam. The concert is over, but the night still young. Everybody is invited to have refreshment in Dunham Hall. Please move to the other side. God bless you all. Thank you for coming. Thank you for spending time with us.